Boyku. Loh. Satu, dua, tiga. Layuk minun. Satu, dua, tiga. Sudah selesai? Belum, Pak. Oke. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Satu, dua, tiga. Oke, kita ada ayat sajadah. Yang adik-adik pakai HP, HP-nya dimiringkan saja biar bisa full screen, biar gambarnya bisa lebih gede. Ya. Bentar, Pak. Awas pakai itu. Kenapa, Mak? Sudah nulisnya? Belum. Sampai besok panen, Pak. Tunggu. Masa panen. Apa? Ambil ini. Jarah. Udah, ini bisa dengarnya sampai hilang. Wah, menunggu bertahun-tahun. Sudah? Belum. Sudah, Pak. Lompat.
Oke, 1 menit lagi ya, yang belum selesai nanti dilanjutkan nanti nulisnya. Bapak tunggu 1 menit lagi. Sampai 1 menit ini, Pak. Contoh, nanti nggak menerangkan pelajaran nanti. Wes, Pak. Mualek. Oke, kita lanjutkan. Yang belum nanti tulisnya nyusul. Nah, yang selanjutnya adalah perikanan atau perikanan. Nah, di sektor bidang perikanan ini kegiatan ekonominya yaitu memanfaatkan sumber daya air yang berupa laut, sungai, danau, itu yang sumber daya alam. Kalau yang sumber dayanya yang buatan, dia kayak seperti kolam, empang, tambak, dan lain-lain. Nah, dari kegiatan ekonomi perikanan ini, manusia akan menghasilkan makanan berupa hewan air, yaitu dengan cara memancing atau menjala, juga dengan cara membudidaya ikan. Contohnya kalau memancing atau menjala itu di laut, sungai, danau, seperti itu. Kemudian untuk membudidayakan ikan bisa digunakan kolam, empang, tambak, dan lain-lain. Aden ging mah. Devino, halo Devino. Ya, Pak. Contohnya dari perikanan, hewan perikanan apa saja? Aden ging. Yang dihasilkan dari hewan perikanan apa saja produksinya? Ikan apa? Ikan apa sih? Tuna. Ya, ikan tuna bisa, apa lagi? Hiu. Kok ikan hiu? Yang biasa dijual, kok ikan hiu? Pindang. Ya, pindang bisa seperti itu. Ya, itu contoh-contoh dari tongkol, pinter. Nah, itu contoh dari produksi dari sektor perikanan. Selanjutnya yaitu dari sektor peternakan. Sama seperti perikanan tadi, dia menghasilkan hewan. Tetapi di peternakan ini dia memanfaatkan sumber daya alam berupa tumbuhan, air, dan tanah. Nah, gunanya tumbuhan dan air ini adalah untuk bahan makanannya hewan ternak tersebut, contohnya seperti sapi dan kambing. Kemudian untuk tanah berarti dia untuk tempat tinggal hewannya, karena kan kalau peternakan dia mayoritas adalah hewan darat. Nah, di peternakan ini sudah tentu dia adalah mereka memelihara binatang ternak seperti ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, hasil produk dari peternakan ini adalah menghasilkan sumber daya hewani seperti kulit, telur, susu, daging, tenaga, dan lain sebagainya. Aska, halo Aska. Ya. Kalau misalnya Bapak kasih contoh peternakan sapi yang bisa dimanfaatkan dari peternakan sapi apa saja? Apanya? Susu. Ya, susunya sapi, terus? Ya. Daging. Daging, apalagi susu, daging? Keju. Oh ya, keju dari susu, seperti itu. Apalagi kalau yang ada di, ya benar, kulitnya sapi juga bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya yang menghasilkan bulu itu hewan apa saja biasanya di peternakan? Kambing. Iya, kambing, sama ada lagi? Ayam. Ayam, kambing, ayam bisa dimanfaatkan bulunya. Ini adalah kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Dan selanjutnya kegiatan ekonomi di bidang kerajinan. Di bidang kerajinan ini yang dimanfaatkan adalah sumber daya alam yang berupa contohnya bambu, kayu, tanah liat, dan lain sebagainya. Ini yang umum digunakan biasanya ini, bambu, kayu, dan tanah liat. Nah, di bidang kerajinan ini manusia akan menghasilkan barang kerajinan yang memiliki nilai guna atau memiliki nilai seni. Contohnya seperti ini, Bapak kasih gambar di atas kan meja dan kursi ya.
nilai gunanya meja dan kursi untuk apa? Kalau kursi nilai gunanya untuk apa kegunaannya? Untuk duduk. Ya, pintar untuk duduk. Kalau meja kegunaannya untuk apa? Makanan. Ya, bisa untuk menaruh makanan atau menaruh barang-barang. Dia di sini juga memiliki nilai seni. Contohnya di sini kayu atau mebelnya itu diberikan ukiran atau diberikan motif. Nah, dengan adanya nilai seni ini, maka harga yang dijual akan semakin tinggi. Berbeda dengan kayu yang kursi kayu yang polosan dengan kursi kayu yang ukiran itu memiliki nilai atau harga yang berbeda. Kemudian ada juga yang memanfaatkan dari daur ulang barang bekas. Jadi kesenian ini juga bisa berasal dari barang-barang bekas yang masih layak pakai yang bisa didaur ulang untuk dijadikan kerajinan tangan. Nah, contohnya seperti ini. Yang sebelah kiri ini kaleng yang digunakan sebagai lampion lilin. Jadi kalengnya dicat dulu, kemudian dilubangi, ada bentuk motifnya, dia dijadikan wadah lilin. Atau di sebelah kanan ini dari plastik bekas, dianyam sehingga dia bisa menjadi bentuk tas. Ini biasanya kalau tas ibu-ibu ke pasar biasanya kan bawa kayak gini ya. Nah, itu dari daur ulang sampah plastik. Ini adalah kerajinan dari hasil daur ulang dan masih banyak contohnya yang lainnya. Kalau misalnya Dek Silvi, halo Dek Silvi. Misalnya Dek Silvi Bapak kasih kaleng cat yang bekas, kira-kira kalau Dek Silvi dibuat kerajinan apa? Kaleng cat yang bekas. Kalengnya biasanya dipakai buat kalau kerajinan apa? Lampu. Ya, dibuat lampu. Selain lampu apa lagi? Import. Ya, dijadiin pot juga bisa seperti itu. Nah, dari kerajinan ini juga akan menumbuhkan kreativitas dari manusia yang memanfaatkan daur ulang tersebut. Sama seperti dari kerajinan dari bahan alam, dari bahan bekas ini juga memiliki nilai guna dan nilai seninya sendiri. Semakin baik nilai seninya, maka dia harganya akan semakin tinggi. Yang selanjutnya adalah kegiatan di bidang industri. Nah, di bidang industri ini kegiatannya adalah mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Contohnya kalau barang jadi dari kayu menjadi kursi itu namanya dari barang mentah menjadi barang jadi. Kalau setengah jadi contohnya seperti apa, Pak? Contohnya setengah jadi itu dari benang dilin menjadi kain atau dari serat menjadi kain itu namanya setengah jadi. Karena kan kain nanti akan diproses menjadi baju atau menjadi celana. Berarti ketika dia masih di tahap kain bisa dibilang dia itu masih setengah jadi. Nah, di bidang industri ini akan membutuhkan sumber daya energi sebagai bahan baku. Misalnya menggunakan minyak mentah untuk membuat cat dan kosmetik. Jadi beberapa produk dari bidang industri ini menggunakan bahan-bahan baku dari alam sebagai sumber dayanya. Nah, bidang industri itu cangkupannya lebih luas daripada yang kita bahas yang lainnya. Kalau bidang industri itu biasanya di pabrik itu sudah otomatis dia bidang industri. Nah, contohnya seperti ini ada industri mainan yang biasanya suka beli Hot Wheels atau mobil-mobilan. Nah, itu juga produk dari kegiatan industri. Atau yang cewek yang suka beli boneka atau mainan Barbie itu juga termasuk dari kegiatan industri. Ada juga industri yang bergerak di bidang pangan. Contohnya ini di bidang susu ada. Atau di bidang pangan-pangan yang lainnya. Ada juga yang menghasilkan benda seperti sepatu, baju, topi, dan lain sebagainya. Juga ada industri yang menghasilkan produk-produk kosmetik atau produk-produk kebersihan seperti sabun, shampoo, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh kegiatan atau produksi yang dilakukan di bidang industri.
Nah, selanjutnya di bidang perdagangan. Dari bidang-bidang yang Bapak sebutkan tadi, contohnya pertanian, perkebunan, perikanan, kegiatan industri, semua itu akan disalurkan kepada konsumen melalui bidang perdagangan. Jadi bisa dibilang bidang perdagangan ini adalah bagian distributornya. Yang Bapak sebutkan sebelumnya tadi yang bagian produsen, yang memproduksi barangnya. Nah, di bidang perdagangan ini dia yang mendistribusikan, sehingga kegiatan perdagangan adalah memperjualbelikan barang, yaitu sumber daya alam berupa hewan, tumbuhan, sumber energi, atau berupa barang produksi yang tadi dari hasil kerajinan atau dari industri, dia akan menghasilkan barang produksi seperti bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi. Nah, tempat kegiatannya ada di warung, toko, pasar, dan lain-lain. Kalau sekarang kan sudah ada tempat online ya. Siapa di sini yang suka belanja online? Ada? Atau mungkin ada. Biasanya beli apa kalau online? Ada, Pak. Ada, Dik, biasanya apa? Top up diamond ya, biasanya ya. Ada yang suka top up diamond. Nah, itu juga perdagangan dalam hal apa itu? Dalam hal hiburan. Seperti kita berdagang pulsa itu juga termasuk perdagangan. Kalau biasanya ke Indomaret atau ke pasar itu juga termasuk bidang perdagangan. Di sana menjual berbagai macam produk bahan pangan atau produk yang lainnya. Kemudian ada di bidang ekonomi, ada kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Nah, di bidang pertambangan ini kegiatannya adalah mengolah dan memanfaatkan hasil bumi yang berasal dari galian. Jadi di pertambangan ini dia harus menggali ke dalam bumi terlebih dahulu untuk mencari sumber daya alam yang tersimpan di dalam bumi. Nah, kegiatan penambangan ini membutuhkan sumber daya lahan, sudah jelas ya, karena kan kalau mau menggali tanahnya kan harus ada lahannya sendiri terlebih dahulu. Kemudian ada sumber daya air, contohnya di gambar bagian bawah ini. Ini adalah pertambangan minyak di lepas pantai, pertambangan yang ada di laut, namanya pertambangan lepas pantai. Ini bukan kota terapung ya, ini adalah pabrik pertambangan. Ada lampu-lampunya karena ini mau malam, jadi lampunya dinyalakan di pertambangan. Kalau di laut juga sama, dia akan menggali di bagian dasar lautan untuk menggali ke dalam, masuk ke dalam tanah di bawahnya laut itu. Untuk menggali biasanya berupa mineral atau berupa minyak bumi. Kemudian juga dibutuhkan sumber energi. Contohnya untuk menjalankan traktornya atau menjalankan alat penggalinya, atau menjalankan tanker yang mengangkut minyak itu dibutuhkan sumber energi. Nah, di bidang pertanian ini ada tiga macam, di bidang pertambangan ini ada tiga macam barang tambang. Yang pertama, barang tambang berupa mineral logam, contohnya seperti emas, besi, seperti itu, atau perunggu, perak, itu namanya barang tambang mineral logam. Kalau barang tambang mineral non-logam, contohnya seperti batu belerang, seperti itu. Ada yang tahu nggak biasanya batu belerang ini digunakan apa? Tuh, Talita di close dulu share screen-nya. Ya, masih banyak yang Sebentar ya. Oke. Mana tadi? Sebentar. Tambang, kelewatan. Masih di sini loh. Nah, kemudian barang tambang berupa sumber energi, contohnya minyak bumi atau gas, itu merupakan barang tambang dari hasil yang berupa sumber energi. Jadi tiga macam barang tambang ini yang ada di Indonesia, biasanya ada
emas, ada belerang, ada minyak bumi. Kalau minyak bumi biasanya dibuat apa? Ada yang tahu? Bensin. Ya, dibuat bensin, minyak bumi bisa. Ada apa lagi? Kalau dibuat massa itu apa biasanya? Kalau sumber energi minyak, selain minyak, yang dibuat kompor itu namanya ya tabung gas. Itu juga berasal dari sumber energi. Nah, dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah Bapak jelaskan tadi, silakan adik-adik yang ingin bertanya. Yang masih belum paham, ada yang ingin bertanya dulu? Atau dilanjutkan? Lanjut ya, oke. Tadi adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang berupa produksi dan distribusi. Nah, sekarang kita akan mempelajari, masih ada satu, lupa, kehutanan. Nah, di bidang kehutanan ini juga berbeda dengan pertanian dan perkebunan. Kalau kehutanan ini dia lebih fokus untuk memproduksi tanaman yang menghasilkan kayu, contohnya seperti jati, meranti, ulin, dan lain sebagainya. Nah, karena kehutanan ini, ayo Talita, tangannya Talita. Yang pakai HP jangan dipencet share screen-nya ya. Nanti punya Bapak hilang. HP-nya ditaruh saja, yang dipegang buku tulis sama buku paketnya. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, hutan adalah salah satu bagian dari bumi yang sangat penting. Apa kepentingannya hutan? Fungsinya hutan bagi bumi apa? Paru-paru dunia. Ya, paru-paru dunia, dia yang menghasilkan oksigen paling banyak di bumi. Oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Karena itu, kegiatan ekonomi dalam bidang kehutanan harus sangat diperhatikan. Nah, penebangan hutan juga harus dikendalikan. Tidak boleh dilakukan penebangan liar atau penggundulan hutan secara membabi buta, itu tidak boleh. Kemudian ketika pohon di hutan telah ditebang untuk digunakan kayunya, maka harus dilakukan penghijauan kembali lahan hutan yang sudah ditebang. Kenapa kok harus dilakukan penghijauan? Di Gabriel, halo. Halo, Dek Gabriel. Dek Gabriel tidur ya? Oh, nyala. Dek Gabriel, Bapak tanya, kenapa kok setelah ditebang harus dilakukan penghijauan di hutan? Kira-kira kenapa? Biar hutannya agar tidak menyebabkan hutan gundul. Iya, pinter, agar tidak menyebabkan hutan gundul. Tadi suara siapa? Allah. Agar tidak terjadi hutan gundul. Karena ketika terjadi hutan gundul, maka nanti oksigen di bumi akan berkurang dan akan mudah terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di bidang jasa. Nah, di bidang jasa ini, kegiatannya adalah memberikan pelayanan kepada konsumen yang berupa tenaga, pikiran, dan keterampilan. Contohnya kalau tenaga seperti kuli bangunan, seperti itu. Atau ojek online itu yang menyalurkan tenaganya untuk jasa berupa tenaga untuk diberikan kepada konsumen. Nah, seseorang yang telah memberikan jasa akan mendapatkan imbalan. Imbalan yang kita sebut dengan upah atau gaji. Jadi di bidang jasa ini mereka tidak memburukan produk atau tidak menyalurkan produk, tetapi memberikan keterampilan, tenaga, dan pikiran mereka untuk dimanfaatkan oleh manusia yang lain.
Nah, ini contohnya. Yang sebelah kiri atas ada pegawai. Pegawai itu juga menyalurkan keterampilannya. Contohnya pegawai rokok berarti dia yang memilih rokoknya dari tembakau untuk dibuat menjadi rokok. Atau pegawai di bidang konveksi berarti dia yang menjahit kain menjadi baju atau menjadi kaos. Ada juga yang sebelah kanannya adalah guru. Nah, guru ini dia jasanya adalah berupa pikiran dan keterampilan juga termasuk tenaga juga. Jadi guru memberikan keterampilannya berupa ilmu-ilmu yang diberikan kepada muridnya. Kalau yang sebelahnya guru ini apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Di Avandi, halo. Halo, Pak. Ya, Fandi, yang sebelah kanan atas ini apa? Gambar laki-laki itu kira-kira pekerjaannya apa? Yang membuat rancangan bangunan itu namanya apa? Arsitek. Namanya arsitek. Nah, itu juga arsitek juga menyalurkan keterampilan dan pikirannya untuk membuat desain bangunan. Atau montir dari bengkel sepeda motor atau mobil itu juga termasuk jasa. Atau dokter juga dia memberikan jasanya untuk mendiagnosa penyakit pasien dan memberikan obat kepada pasien yang sesuai dengan penyakitnya. Dan yang terakhir contoh yang Bapak berikan adalah tukang ojek yang sekarang mayoritas adalah ojek online. Dia bisa memberikan jasa berupa tenaganya untuk mengantarkan kita atau mengantarkan barang yang kita pesan. Ini beberapa contoh kegiatan di bidang jasa. Shopee Food. Nah, dari kegiatan ini yang perlu kita ketahui adalah ketika kita mencintai dan menghargai profesi kita, apapun itu profesinya, maka profesi itu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau adik-adik sekarang, kalau adik-adik mencintai profesi adik-adik sebagai seorang siswa, maka adik-adik akan tumbuh semangat belajar dengan sendirinya. Atau adik-adik akan merasa senang ketika sekolah atau berkumpul dengan teman-temannya. Begitu juga dengan ayah bunda adik-adik itu juga mencintai pekerjaannya, sehingga ayah bundanya adik-adik itu bisa senang mengerjakan pekerjaannya. Seperti itu. Nah, dan ini adalah tugas hari ini, penutupannya. Yang pertama adalah tugas membaca, yaitu buku paket tema 2, halaman 25, tadi kita sudah kita pelajari sampai 28, tentang identifikasi jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Terus yang kegiatan kedua juga sudah kita lakukan, yaitu tentang jenis usaha dan ekonomi yang berupa jasa tadi. Nah, yang belum dikerjakan adalah tugas kedua, mengerjakan soal latihan akhir subtema 1 halaman 55 di nomor 8 sampai 12 saja. Disilang nanti difoto kepada Bapak. Kemudian halaman 57, coba dibuka halaman 57. Itu juga dikerjakan yang nomor 5 dan 6 yang bagian IPS-nya saja. Ya, kemudian di halaman nomor 58, yang nomor 5, 6, dan 7 juga sama, yaitu bagian IPS-nya saja. Nah, dari pembelajaran ini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada beneran, tugasnya nanti Bapak share ulang di grup ya. Materinya nanti juga Bapak share. Yang belum punya buku paket, Bapak harap bisa mencatat materinya terlebih dahulu. Yang sudah punya buku paket, kalau ada penjelasan yang tidak ada di buku, bisa dicatat ulang di buku tulisnya. Iya, Pak. Oke. Sudah selesai. Bapak ulangi sekali lagi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, berarti sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Jika berdoa,
Ayo yang sandaran atau yang duduknya kurang rapi, duduk dengan rapi dulu. Jika berdoa, mulai. Doa selesai, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik pada pembelajaran hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan Zoom. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam.